Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, Zat yang tanpa batas memenuhi kebutuhan makhluk ciptaannya untuk roda kehidupan di alam raya ini. Bahkan Allah masih memberikan kita nikmat sehat, umur panjang. Juga lebih dari itu, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik pada kita. Sahabatku yang budiman, kini kita telah berada pada awal tahun 2024, yang mana ini menjadi awal yang baru bagi kita dalam segala hal. Bukan tak mungkin lagi untuk setiap muslim agar bisa introspeksi atas apa yang telah dilakukan selama setahun yang telah melewati kita demi menuju kebaikan di tahun yang baru ini. Sebab introspeksi sangat penting dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan, sembari berjanji dengan diri sendiri juga dengan melibatkan Allah Ta'ala agar tidak melakukan dosa yang sama, serta berusaha memulai dengan sesuatu yang lebih pantas di sisi Allah Ta'ala. Adapun kebaikan yang berupa ketakwaan kepada Allah Ta'ala yang selama ini telah dijalankan dapat diteruskan dan ditingkatkan lagi setelah memasuki tahun ini. Kehidupan manusia di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus terus kita daki, hingga medan menurun dan mendatar, tak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan, sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan, dan ketakwaanlah rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan yang benar. Dan bekal yang paling baik dalam perjalanan yang akan kita mulai adalah menata kembali niat. Niat menjadi pemula dan bagian terpenting dalam suatu ibadah, yang bertujuan untuk meneguhkan hati sebelum menunaikan ibadah. Salah satu yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba adalah benarnya niat, yaitu ikhlas hanya untuk Allah. Sebab, tanpa ikhlas, amal seseorang akan tertolak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal, kecuali yang ikhlas mengharap wajahnya. Hadis riwayat An-Nasa'i, dengan niat yang ikhlas, insya Allah apa yang dilakukan akan benar-benar memiliki kualitas yang baik sekaligus mampu dijalani dengan nikmat. Ketika kita nikmat menjalankan sesuatu, pasti tidak akan ada rasa berat dalam melakukannya jika dilandasi dengan keikhlasan. Dalam setiap tarikan nafas kita, sudah menjadi keniscayaan bagi kita untuk selalu menyadari bahwa semua nikmat yang diterima dalam hidup ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesadaran ini, maka rasa syukur akan terus terpatri dalam diri sehingga fasilitas-fasilitas nikmat dan rezeki ini akan bisa digunakan untuk mendukung kelancaran misi utama diciptakannya kita ke dunia ini. Lalu apa misi utama kita berada di dunia ini? Allah telah menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dengan menyadari misi utama kita ini, maka sudah seharusnya, tidak boleh sedikit pun terbesit dalam hati bahwa ibadah yang harus kita lakukan merupakan sebuah beban. Jika ibadah yang kita lakukan dirasa sebagai beban, maka sudah bisa dipastikan akan ada perasaan berat dan enggan untuk beribadah. Kita perlu menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan ini merupakan kebutuhan bagi kita untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menjadikan amaliyah ibadah kita sebagai sebuah kebutuhan dan diniati dengan benar, maka tidak akan ada perasaan berat dalam hati, maka semua akan terasa ringan dilakukan. Lebih dari itu, semua ibadah yang kita lakukan dengan niat yang benar akan terasa nikmat karena bisa menjadi media untuk menyambungkan frekuensi diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Niat menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan kenikmatan dalam beramal dan beribadah. Niat menjadi kunci dalam menentukan kualitas setiap aktivitas dan juga bisa menjadi sumber konsistensi atau keistiqomahan kita dalam menjalankannya. Semua ibadah juga akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah dalam haditsnya. Artinya, segala sesuatu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat juga akan bisa menentukan nilai dari ibadah yang kita lakukan, dan juga bisa diibaratkan seperti angka 1, di depan angka 0. Semua angka 0 akan tidak memiliki nilai walaupun jumlahnya banyak. Namun ketika di depannya diletakkan angka 1 maka angka 0 akan memiliki nilai. Semakin banyak 0 di belakang angka 1, maka akan semakin besar nilai yang dimiliki oleh angka 0 itu, begitu juga ibadah kita. Semua akan tidak ada nilainya ketika ibadah tidak diniati dengan benar. Semakin banyak kita beribadah dengan niatan yang benar maka semakin tinggi nilai kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Dengan tingginya nilai ibadah, maka peluang untuk diterima oleh Allah sangatlah tinggi. Selain menjadi pembeda antara amal yang bernilai ibadah dan amal yang tidak bernilai ibadah, Rasulullah juga menegaskan pentingnya posisi niat sampai dengan melebihi pentingnya perbuatan yang dilakukan itu sendiri. Niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian hadis tadi juga diperkuat oleh hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencatat berbagai kejelekan dan kebaikan, lalu Dia menjelaskannya. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan, lantas tidak bisa terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia bertekad lantas bisa ia penuhi dengan melakukannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipatnya sampai lipatan yang banyak. Sahabatku yang budiman, mari, melalui momentum kali ini, kuatkan tekad kita kembali untuk senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia. Banyak amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan sebaliknya, banyak amal perbuatan tergolong amal akhirat, tapi ternyata menjadi amal dunia karena didasari niat yang buruk. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat senantiasa memiliki niat baik, khususnya dalam menjalankan ibadah yang menjadi misi dan tugas utama kita di dunia ini. Amin. Sahabatku yang budiman, itulah tadi penjelasan pentingnya kita berbenah diri. Agar kita bisa menjadi manusia yang semakin bertakwa. Teruslah introspeksi diri setiap harinya, sehingga kita bisa mencapai target untuk bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Amin, ya Robbal Alamin. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Dan semoga pembahasan kali ini, sedikit bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.